Seorang pemuda tidak sengaja menggali penutup geser di makam leluhur. Cahaya emas yang muncul dari dalam peti mati hampir membuat matanya buta. Dia melihat dengan seksama. Di dalam peti mati masih terbaring sebuah mayat yang tidak membusuk. Namun saat pemuda itu bingung siapa kakek ini, bagaimana bisa dia dikubur di makam leluhurnya, tiba-tiba kakek itu membuka matanya. Astaga, ini mayat hidup. Pemuda itu ketakutan dan terburu-buru, berguling dan merangkak ingin melarikan diri. Namun kakek itu tiba-tiba merangkak keluar dari dalam, mengapung di udara. Dia melihat pemuda itu dan tertawa keras, mengatakan bahwa dia akhirnya berhasil. Namun adegan aneh ini segera membuat Zhou yang ketakutan. Saat dia bersiap untuk melarikan diri, kakek itu muncul entah dari mana, menghalangi jalannya. "Oh, nak, aku belum mati. Kenapa kamu lari? Kamu tidak mati. Kenapa kamu terbaring di dalam peti mati?" Kakek buyut berkata, "Ini adalah salah satu metode kultivasi abadi yang dia miliki. Jika bukan karena kebetulan kamu hari ini menggali aku keluar, melihat cahaya bulan, takutnya aku benar-benar akan mati di dalam sana." Untuk berterima kasih kepada pemuda atas jasa menyelamatkannya, kakek buyut berkata akan memenuhi satu keinginannya. Namun pemuda itu berkata bahwa dia tidak memiliki keinginan. Hari ini dia datang ke sini untuk menggali lubang, hanya ingin menguburkan adik perempuannya yang telah meninggal. Mereka berdua yatim piatu sejak kecil, saling bergantung satu sama lain. Sekarang adiknya telah pergi darinya. Dia hidup tanpa motivasi apapun. Namun kakek buyut melihat adiknya, dan berkata, "Dia tidak mati, kan? Ah, bagaimana dia bisa pergi darimu?" Zhou yang berkata bahwa adiknya menderita penyakit terminal. Tadi pagi, dokter sudah menyatakan kematiannya. Kakek buyut mendengar itu dan berjalan ke samping jenazah. Kedua tangannya mulai bergerak. Terlihat sebuah energi berwarna kuning disuntikan ke kepala gadis itu. Tiba-tiba dia duduk dari kereta dorongnya. Ouyang melihat adiknya yang hidup kembali. Dia masih mengira dirinya sedang bermimpi. Dia segera menarik Lulu, berlutut di depan kakek buyut, mengucapkan terima kasih atas pertolongan nyawanya. Setelah mengetahui bahwa kedua saudara ini bernama Zhou, kakek buyut menghitung dengan jarinya. Dia segera menarik kedua orang itu berdiri, dan memberitahu anak muda itu, "Kamu adalah buyutku, cucu saya, ham ham ham." Kakek buyut berkata, "Kakek Zhou yang adalah cicitnya, dan aku adalah kakek buyutmu." Sambil berkata, dia juga mengeluarkan sesuatu yang hanya dimiliki oleh keluarga Zhou, jimat giok eksklusif. Setelah beberapa orang saling mengenal, Zhou yang segera ingin membawa kakeknya pulang. Tapi kakek buyut mengeluarkan sebuah kunci. Dia berkata bahwa dulu, sang ratu memberikan istana kepada dia. Sekarang saya akan membawa kalian ke sana untuk tinggal. Melihat ini, Zhou yang tidak tahu apakah harus senang atau harus sedih. Dia memberitahu kakek buyutnya, tempat itu sekarang telah menjadi museum. Jika kita pergi, kita harus membayar. Setelah itu, kedua saudara tersebut, jadi dia membawanya kembali ke rumah sewa. Kakek buyut melihat barang-barang di masyarakat modern. Sangat terkejut. Zhou yang melihat semua ini,